Apa sih Lena? Apa? Sudah mulai belum? Belum, kurang 2 menit lagi loh ini. Aku sudah mandi, sudah pakai baju rapi, aku sudah makan, aku sudah siapkan Alkitab juga. Wah, keren. Aku sudah tidak sabar Kak, ikut ibadah COTW Kids. Sekarang makin keren loh, rugi kalau nggak ikut ibadah. Wah, betul sekali. Makanya adik-adik yang di rumah jangan bermalas-malasan. Ayo semangat untuk mengikuti ibadah lewat streaming. Mendengarkan firman Tuhan juga penuh dengan semangat. Kak, Ya? sekarang ada permainan, Yeay, pasti seru itu. ada aktivitas juga. Wah, Terus kita bisa mengirim video ayat kepada Wah. guru-guru kita. siap. Sekarang ikuti ibadah COTW Kids. Ingat ya, setiap hari Minggu jam 8:30 pagi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam Selamat adik-adik yang di pagi. rumah. Nah, saat pagi hari ini, sebelum kita berdoa dan memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan melakukan pemanasan. Pemanasannya adalah berupa permainan tentang kebalikan. Kalau misalnya Kak Doni bilang hadap kanan, kalau kebalikannya hadap kanan berarti hadap kiri. Hadap kanan berarti hadap kiri. Misalnya Kak Doni bilang mundur berarti harus maju. Nah, tapi Kak Doni nggak sendiri. Kak Doni bersama dengan teman-teman. Ada Kak Revi, ada Kak Kesia, ada Kak Sam, ada Kak Lulis, ada Bu Susan. Nanti mereka akan berjejer. Yo, berjejer dulu. Wah, berjejer. Yo, berjejer. Yo, Kak Trea. Kayaknya Bu Susan agak maju, Mbak Lulis maju, Kak Sam maju. Yang belakang agak mundur dikit. Nah, biar ada social distancingnya. Ya, mulai ya. Adik-adik yang di rumah mengikuti ya. Setelah hitungan ketiga kita mulai. Ya, coba ya. Balik kiri. Lagi ya. Melompat. Enggak melompat. Yuk, lagi ya. Balik kanan. Lagi ya. Yuk, lagi. Yuk, hadap ke depan lagi, hadap ke depan lagi. Hadap ke depan lagi, konsentrasi. Nah, permainan ini menunjukkan untuk kita semua untuk bisa berkonsentrasi. Sekarang putar ke kiri. Lagi ya. Yuk, sekarang tadi kan udah putar ke kiri, berarti sekarang maju 1 langkah. Maju 2 langkah. Mundur 3 langkah. 1, 2, 3. 3. Wah, kakak-kakak di sini konsentrasi. Coba sekali lagi ya. Yo. Melompat. Ya, bener. Lagi ya, sekali lagi ya. Habis itu kita berdoa ya. Nah, konsentrasi. Balik kiri. Apa? Balik kiri. Balik kiri. Lagi. Kakaknya gak konsentrasi. Lagi ya, sekali lagi ya. Konsentrasi ya. Dengarkan aba-aba daripada Kak Doni. Ya, 1, 2, 3. Diam! Wah! Kakak-kakak konsentrasi di depan. Silakan kembali Kak. Nah, adik-adik yang di rumah, ada yang salah nggak ketika melakukan seperti yang Kak Doni katakan tadi? Ketika suruh mundur, ketika suruh maju, apakah ada adik-adik yang salah? Nah, itu semua mengingatkan kita untuk kita berkonsentrasi. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau minta pertolongan daripada Tuhan, supaya kita semua yang mengikuti ibadah saat pada pagi hari ini, kita boleh berkonsentrasi kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yuk kita mau lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami begitu bersyukur kepada Engkau, karena Engkau sungguh terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Jika sebentar ya Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama Engkau, lewat apa yang kami persembahkan kepada Engkau, biarlah pujian kami boleh menjadi persembahan yang kudus bagi Engkau.
perjalanan ibadah kami dari pertengahan sehingga selesainya, biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan Engkau hadir dalam setiap ibadah kami. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Tanto percaya, kita semua pagi hari ini bersuka cita. Amin. Sekarang katakan dulu sebagai ekspresinya, aku bersuka cita dan aku bersemangat. 1, 2, 3. Aku bersuka cita dan aku bersemangat. Ya, kita akan menyanyikan lagu tema kita bulan ini, yaitu buah-buah roh. Seperti minggu lalu, kita akan belajar bersama-sama ya, nyanyikan dengan semangat. Siap. Buah kelapa. Buah roh itu bukan kelapa. Kelapa. Buah roh itu bukan kelapa. Kalau kau ingin jadi kelapa, pasti itu bukan buah roh. Inilah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semangka. Buah roh itu bukan semangka. Buah roh itu bukan semangka. Kalau kau ingin jadi semangka, pasti itu bukan buah roh. Inilah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Durian. Buah roh itu bukan durian. Buah roh itu bukan durian. Kalau kau ingin jadi durian, pasti itu bukan buah roh. Inilah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anggur. Buah roh itu bukanlah anggur. Buah roh itu bukanlah anggur. Kalau kau ingin menjadi anggur, pasti itu bukan buah roh. Inilah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nanas. Buah roh itu bukanlah nanas. Buah roh itu bukanlah nanas. Kalau kau ingin menjadi nanas, pasti itu bukan buah roh. Inilah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pisang. Buah roh itu bukanlah pisang. Buah roh itu bukanlah pisang. Kalau kau ingin menjadi pisang, pasti itu bukan buah roh. Inilah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Yeay. Sorakan haleluya. 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 Ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, Dia akan memimpin menyertai setiap langkah kehidupan kita. Jalan serta Yesus. Jalan serta
katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. lagi katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Lagi katakan berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Katakan. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan menghasilkan buah-buah roh, Amin. kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kita masih memuji Tuhan. You know that I love you. Yeay, King of Majesty. Woo. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are, woo, these words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. Come on, sing it, King of Majesty. Just the I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord.
masih semangat kan? Pasti masih semangat. Yuk, Kak Sam mau tes semangatnya masih ada apa enggak? Jadi kalau nanti Kak Sam hitung sampai ketiga, dalam hitungan yang ketiga kita lompat sama-sama. Kak Sam mau tes dulu. Kalian masih semangat apa enggak? Siap ya? 1, 2, 3. Kakak-kakak yang di depan ikut semua ya. 1, 2, 3. Kita lanjut, kita nyanyi Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya. Yuk semua nyanyi ya. Yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Kau yang berjaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua siap? 1, 2, 3, go! Lakulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yuk sekali lagi dari awal. Katakan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. semua siap. 1, 2, 3, yo! Itulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi katakan kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Siap? Yo! 1, 2, 3, yo! Lakulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Puji Tuhan, adik-adik semua yang ada di rumah tetap semangat, tetap bersukacita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, adik-adik siapkan hati yang ada di rumah. Kita
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian, Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan Tuhan, Engkau yang termanis buat jiwa kami. Yesus. Oh Yesus, glory. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan kembali, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta
Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Buat setiap berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh menikmati kasih setia Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah sekalipun kami lewat streaming. Tapi Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh, kami mau bersuka cita di dalam Engkau, kami mau bersatu hati Tuhan bersama-sama Tuhan. Untuk sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, supaya setiap kami adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami boleh mengerti suara Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, pakai Tuhan hamba-Mu ini untuk menjadi Tuhan alat-Mu, taruh bahasa yang paling mudah untuk setiap kami, anak-anak-Mu mengerti. Dan Tuhan, kami serahkan semua dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang ambil alih. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kak Revi percaya semua yang ada di rumah atau siapapun yang menyaksikan ibadah COTW Kids hari ini, semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati, lambai-lambaikan tangan di rumah yuk. Puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Revi mau ingatkan kembali buat adik-adik semua yang ada di rumah untuk ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu terdapat dalam Roma 12 ayat 12. Kita nggak usah baca, kita langsung nyanyi sambil gerakan ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yeay! Sama-sama bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi itu ayat hafalan minggu lalu, adik-adik semua harus hafal sambil nyanyi. Ingat, harus kirim videonya ke gurunya masing-masing, oke? Nah, hari ini ayat hafalan yang baru dengan tema damai sejahtera. Kasih, sukacita, hari ini damai sejahtera. Nah, terdapat dalam, kita akan baca bersama-sama ya. Terdapat dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yuk, sama-sama kita baca ya. Satu dari alamatnya, 1, 2, 3. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah kering. Wow, firman Tuhan luar biasa, ayat hafalan kita hari ini luar biasa. Yuk, sekarang kita mau nyanyi ayat ini, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya, nah dengar ya. Sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering.
akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yo, susah nggak? Nggak susah asal kita mau belajar bersama-sama. Nah, sekarang Kak Revi minta hanya piano aja ya. Diperlambat biar anak-anak juga hafal di rumah ya. Karena ayat ini panjang. Tetapi kita harus semakin semangat. Yuk sama-sama ya. Sekali lagi Kak Revi langsung angkat aja ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah Sekali lagi ya, di rumah adik-adik perhatikan baik-baik sekali lagi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oh, sama-sama semua. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi ayatnya seperti itu, lagunya seperti itu. Minggu depan Kak Revi akan ingatkan kembali buat adik-adik semua. Jangan lupa bikin videonya, posting sebanyak-banyaknya. Kasih ke guru kalian masing-masing, oke? Kita akan lanjut dengan yang satu ini. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan membuat eksperimen tentang damai sejahtera. Nah, tapi Kak Sam nggak sendirian, masih ditemani oleh Profesor Doni. Yuk kita panggil sama-sama yuk, Prof Doni. Prof Don, hari ini kita mau ngapain ya? Hari eksperimennya. Eksperimennya tentang damai sejahtera. Alat-alatnya, Prof? gelas. Gelas kosong ya. Kosong. Terus? Dan tulisan. Tulisannya ada tentang firman, Terus? tanda panah yang mengarahkan ke dosa. Nah, ini kayak hidup kita yang kosong ya. Ini hidup kita kosong, nggak ada Roh Kudusnya, seperti ini kosong. Terus Kalau hidup kita kosong, nggak pernah melakukan firman Tuhan, berarti kita melakukan dosa. Ini makanya adik-adik arahnya kan ke dosa kan, karena kecenderungannya berbuat dosa ya kan, Prof? Contohnya lebih baik mencontek daripada belajar. Lebih Terus? baik berbohong daripada berkata Jujur. Nah, kalau hidup kita kosong, hidup kita penuh dengan dosa, kita tidak punya yang namanya damai sejahtera. Nah, makanya supaya kita punya damai sejahtera, hidup kita harus diisi oleh Roh Kudus. Nah, ini hidup kita. Nah, ini ada adik kalau mau ikutan di rumah, kasih jarak ya. Jadi ini tulisannya, gelasnya agak jauh ke depan. Jangan terlalu dekat sama gambarnya. Nah, ini hidup kita yang kosong. Supaya kita punya damai sejahtera dan gak berbuat dosa lagi, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus sampai penuh ya. Sampai penuh. Lagi, Bro. Terus ya. Terus.
Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi kalau hidup kita penuh. Gimana? Lihat kan? Tanda panahnya sudah nggak lagi ke dosa, tapi ke firman. Jadi hidup kita harus senantiasa dipenuhi Roh Kudus supaya kita punya damai sejahtera dan nggak mau berbuat dosa lagi. Iya. Nah, jelas kan? Nah, kita akan melanjutkan untuk tayangan video. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Slapstick Theater. Petrus dilepaskan dari penjara. Ini adalah Petrus, salah seorang murid Yesus. Petrus memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang. Ini adalah Raja Herodes. Ia ingin menghentikan murid-murid memberitakan tentang Yesus. Dia menangkap Petrus dan memasukkannya ke penjara untuk dihukum. Saat Petrus di penjara, seluruh jemaat tekun berdoa untuk Petrus. Di malam sebelum Petrus dihukum, ia tertidur. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di sebelah Petrus. Malaikat itu membangunkan Petrus dan berkata, "Cepat bangun!" Rantai belenggu di tangan Petrus pun terlepas. Dan malaikat Tuhan menyuruh Petrus untuk mengenakan jubahnya, bersiap pergi dan mengikuti malaikat itu. Akhirnya Petrus keluar sendiri dan ia masih mengira apa yang dialaminya itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Petrus mengira itu hanya sebuah penglihatan. Mereka melewati para penjaga dan pintu gerbang penjara terbuka dengan sendirinya. Setelah sampai di luar, malaikat itu tiba-tiba meninggalkan Petrus. Barulah Petrus menyadari bahwa yang dialaminya benar-benar terjadi. Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan Petrus dari rencana jahat Herodes dan para pemimpin Yahudi kepada dirinya. Petrus pergi ke rumah Maria. Di sana banyak orang percaya berkumpul untuk berdoa untuknya. Saat Petrus mengetuk pintu rumah, keluarlah seorang hamba perempuan. Hamba itu mengenali Petrus dan ia sangat heran. Tetapi ia tidak menyuruh Petrus masuk ke rumah. "Itu Petrus," kata hamba itu. Tetapi orang-orang mengatakan, "Tidak, kamu salah, itu pasti malaikatnya." Namun Petrus terus mengetuk pintu. Ketika mereka membuka pintu, tercenganglah mereka. Petrus memberitahukan apa yang terjadi dan bagaimana Tuhan mengirimkan malaikatnya melepaskan Petrus dari penjara. Puji akan nama Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Lama kita tidak berjumpa. Tetapi tante percaya anak-anak tetap semangat, ya. Tetap semangat berdoa anak-anak. Tetap semangat membaca firman Tuhan. Tadi firman-Nya berkata apa? Kalau sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya, damai sejahtera kita akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin anak-anak. Ya, anak-anak masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang sukacita. Ya, sekarang rasa buah roh yang ketiga. Tadi sudah dikatakan dengan kakak-kakak di sini. Buah roh yang ketiga apa? Damai sejahtera. Ya, kita juga sudah menghafal ayatnya tadi. Anak-anak masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, tentang siapa? Paulus dan Silas yang dilepaskan Tuhan dari penjara. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui seorang murid Tuhan yang lain, yaitu Petrus. Anak-anak, waktu itu ya orang-orang Yahudi ya bersama rajanya. Raja siapa anak-anak? Raja Herodes. Ya, nah Raja Herodes ini sangat membenci anak-anak Tuhan, sangat membenci murid-murid Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan ini ditangkap, bahkan mereka dihukum mati anak-anak. Nah, satu kali murid Tuhan yang bernama Petrus, ya, itu ditangkap. Raja Herodes ini, ya, wah,
ini Petrus ditangkap ya. Nanti setelah Paskah Petrus ini akan dihadapkan kepada rakyat Yahudi ya. Nanti akan diadili di depan rakyat ya, di depan orang-orang Yahudi ini. Nanti bagaimana orang-orang Yahudi ini? Wah, raja ini senang sekali kalau bisa menyenangkan rakyatnya, anak-anak ya. Nah, maka Raja Herodes ini memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya, "Hai, Petrus ini harus dimasukkan ke dalam penjara ya. Tangannya diikat dengan rantai. Rantainya aja double 2 loh anak-anak. Ya. Ikatnya erat sekali. Kemudian apa? Dia dimasukkan ke dalam penjara, dijaga oleh pengawalnya tidak cuma 1-2 ya. Tapi pengawalnya ada 4 kelompok. Setiap satu kelompok ini ada 4 pengawal ya. Bisa keluar enggak Petrus dengan pengawalan yang kuat? Wah, jelas saja tidak bisa anak-anak ya. Tidak bisa. Anak-anak, kemudian Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Petrus susah? Apakah Petrus sedih? Ya, apakah Petrus kemudian menyesal? Wah, aku ini kan sudah melayani Tuhan. Kenapa sekarang aku ada di penjara? Aku ini kan bekerja memberitakan firman Tuhan. Tapi kenapa aku ditangkap? Aku dimasukkan ke dalam penjara. Seperti itu anak-anak? Tidak. Tetapi Petrus, ya, dia tetap bersuka cita. Petrus tetap mengucap syukur. Petrus tetap berdoa di dalam penjara. Bukan hanya Petrus yang berdoa, tapi teman-temannya di luar penjara juga berdoa untuk Petrus, ya. Semua berdoa untuk Petrus, anak-anak, ya. Anak-anak, saat ini kita sedang di rumah saja, ya. Kita sedang di rumah saja, tetapi kita percaya ketika kita menuruti perintah-perintah Tuhan, ketika kita rajin membaca firman Tuhan, maka ada buah roh yang kita hasilkan. Benar anak-anak? Ya, atau mungkin ketika kita di rumah saja, kita berkata, aduh aku bosan di rumah aja. Aku gak bisa jalan-jalan ke mall. Aku gak bisa main sama teman-teman. Aku gak bisa kemana-mana, bosan. Kemudian di rumah, ya anak-anak bertengkar sama adik, bertengkar sama kakak, membuat papa mama marah. Rumahnya ada damai tidak anak-anak? Tentu saja tidak. Tetapi kita, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, ketika firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka ada buah roh di dalam kehidupan kita. Amin anak-anak. Ketika kita di rumah saja, di situ kita akan mengeluarkan buah roh. Ya, ada damai sejahtera. Rumahnya jadi tenang, menyenangkan, ya, damai. Gak ada yang berantem, gak ada yang rebutan, ya. Di rumah membantu orang tua, ya, membantu mengasuh adik, ya, membersihkan tempat tidur kita. Nah, anak-anak, ketika kita di rumah saja, kita juga bisa mengeluarkan buah roh. Begitu juga dengan Petrus. Ketika Petrus ada di dalam penjara, Petrus tetap mengeluarkan buah roh, ya. Ada damai sejahtera, ya. Sehingga ketika Petrus ada di dalam penjara, Petrus tidak kehilangan sukacita, hatinya penuh damai, ya. Hatinya tetap mengasihi, tetap mengampuni. Anak-anak, sehingga apa?
Petrus di dalam penjara pun dia bisa tidur nyenyak, ya. Nah, malam sebelum Petrus ini mau dihadapkan kepada orang-orang Yahudi untuk diadili, ya, Petrus ini tidur di antara pengawal-pengawal yang menjaganya, ya. Dia tidur nyenyak. Tiba-tiba apa, anak-anak? Tiba-tiba ruangan penjara itu menjadi terang sekali. Dan di situ ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhannya kemudian membangunkan Petrus. Hei Petrus, bangunlah. Ya. Kemudian Petrus terbangun. Tapi Petrusnya masih bingung. Ya. Terus tiba-tiba rantai yang di tangannya ini terlepas. Ya. Rantai yang mengikat tangan Petrus ini terlepas. Kemudian Petrus ini bebas. Dan malaikat itu berkata, ikatlah pinggangmu, pakai sepatumu. Ya. Kemudian Petrus mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Ya. Petrus ini mengikat pinggang, memakai sepatu. Kemudian malaikat berkata, pakai jubahmu dan ikutlah aku. Petrus yang masih bingung, dia pikir, aduh aku tuh ngimpi, ya apa aku tuh melihat penglihatan. Petrus masih bingung sekali, tapi dia ikuti saja malaikat ini. Kemudian dia keluar, ya keluar dari ruang penjara itu melewati pengawal-pengawal yang ada di situ. Tetapi pengawal itu tidak melihat Petrus dan malaikat itu, ya. Petrus dan malaikat ini terus berjalan sampai akhirnya tiba di pintu gerbang besi, ya. Di situ yang sudah dikunci, digembok dengan kuat. Tetapi ketika Petrus dan malaikat ini sampai ke pintu gerbang besi ini, tiba-tiba apa anak-anak? Pintu gerbang itu terbuka sendiri, ya, luar biasa, ya. Kemudian Petrus dan malaikat ini keluar dan berjalan sampai di ujung jalan. Dan tiba-tiba apa? Malaikat Tuhan ini hilang anak-anak. Kemudian Petrus sadar, oh, ternyata Tuhan yang sudah mengirim malaikat untuk menolong aku, untuk melepaskan aku dari penjara, dari Herodes, ya. Kemudian Petrus ini bersukacita, terima kasih Tuhan. Anak-anak, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Minggu yang lalu Tuhan melepaskan Paulus dan Silas dengan apa? Dengan gempa bumi, ya, dengan gempa bumi. Sehingga apa? Belenggu-belenggu mereka terlepas. Tetapi kali ini Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong Petrus. Kita punya Tuhan yang luar biasa, anak-anak, ya. Tuhan yang disembah Petrus adalah juga Tuhan yang kita sembah saat ini. Amin anak-anak. Kalau Tuhan bisa menolong Petrus, Paulus dan Silas, Tuhan juga bisa menolong setiap kita. Ya, dengan berbagai macam cara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin anak-anak. Ya, kemudian Petrus melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Maria. Di sana banyak anak-anak Tuhan, teman-teman Petrus yang selalu berdoa untuk Petrus, ya. Sampai di pintu gerbang, kemudian Petrus ini mengetuk pintu. Duk 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 duk, ya. Duk 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 duk. Tolong buka pintu, ya. Kemudian ada yang mendengar. Salah seorang yang bernama Rode, dia keluar, ya. Kemudian ketika Rode ini sudah hampir dekat dengan pintu gerbang, dia mendengar, itu suara Petrus. Aku
ya. Wah, girang sekali hati Rode ini, ya. Hati Rode ini senang sekali, ya. Itu Petrus, ya. Akhirnya apa? Rode ini nggak jadi buka pintu, dia malah kembali masuk, ya. Dia kembali masuk, dia bertemu dengan teman-temannya di dalam. Di luar ada Petrus, di luar ada Petrus. Teman-temannya berkata, kamu ini ngimpi, kamu ini ngigau. Nggak mungkin Petrus di sini. Kan Petrus ada di penjara. Kita baru saja berdoa untuk dia, ya. Iya, benar, nggak mungkin Petrus ini. Benar, ya Rode berkata benar. Itu Petrus. Petrus ada di depan pintu gerbang, ya. Kemudian mereka semua menuju ke pintu gerbang, ya. Dan ketika dibuka, ternyata benar Petrus. Mereka semua senang, ya. Petrus, engkau ada di sini. Petrus kemudian, ya, jangan keras-keras. Kemudian Petrus ini menceritakan kepada teman-temannya bagaimana Tuhan sudah menolong dia. Bagaimana Tuhan sudah melepaskan Petrus dari penjara. Semua bersuka cita, ya. Kemudian Petrus ini melanjutkan perjalanan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi di penjara? Ya, pengawal-pengawal di sana menjadi bingung. Aduh, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus ini kemana? Mereka mencari Petrus kemana-mana. Raja Herodes, ya, yang pagi itu mau menghadapkan Petrus kepada orang Yahudi, tahu kalau Petrus nggak ada. Wah, Raja Herodesnya marah luar biasa, anak-anak, ya. Ayo cari sampai ketemu. Tapi dicari kemana-mana, Petrus tidak ketemu. Karena Petrus sudah ada di dalam lindungan Tuhan. Amin, anak-anak, ya. Petrus sudah dilindungi oleh Tuhan sehingga dicari kemana-mana tidak ketemu. Maka Petrus memerintahkan prajuritnya untuk menghukum pengawal-pengawalnya. Dikira pengawal-pengawalnya ini lalai. Pengawal-pengawalnya ini mungkin tidur ketika menjaga Petrus, ya. Sehingga mereka semua dihukum oleh Raja Herodes. Nah, anak-anak, kita punya Tuhan yang luar biasa. Betul? Anak-anak, kalian dengar? Ada suara anak menangis. Ada suara anak menangis. Ayo kita lihat siapa yang menangis. Meus, lagi firman Tuhan. Ternyata Meus yang menangis. Kenapa? Meus. Kenapa Meus menangis? Meus, ini lagi firman Tuhan loh. Kenapa Meus menangis, Nak? Aku ingat aku dulu nakal. Aku nggak seperti Petrus yang di penjara tetap bersuka cita, punya damai sejahtera. Aku ingat aku nakal, aku suka berbuat dosa. Aku nggak punya damai sejahtera. Sudah, Meus, sudah. Terus kenapa Meus nangis? Aku sedih. Aku ingat aku zaman dulu. Aku sekarang mau kayak Petrus. Meskipun di penjara, tetap bersuka cita. Tetap punya damai sejahtera. Oh, puji Tuhan, anak-anak. Meus sekarang sudah nggak mau nakal lagi. Meus sekarang mau seperti Petrus. Di dalam keadaan apapun, Meus mau tetap punya damai sejahtera. Ya, Meus dimanapun
apapun yang dialami Meus mau tetap bersuka cita, ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Anak-anak, mari apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tapi kita mau tetap berbuah. Ya, kita tetap membawa damai, ya. Walaupun kita di rumah, biarlah rumah kita juga akan mengalami damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, baik anak-anak, sekarang kita mau menghafal kembali ayat kita, ya. Kak Revi. Terima kasih Tante buat firman-Nya yang sudah memberkati kita semua. Adik-adik yang di rumah tetap percaya, tetap bersyukur, tetap sabar, tetap bersuka cita meskipun kita dalam tekanan. Seperti cerita yang sudah dijelaskan tadi, Petrus tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa ketika dia menghadapi setiap situasi yang tidak memungkinkan, lagi-lagi Petrus di lockdown. Ya, minggu lalu Paulus dan Silas di lockdown adik-adik. Nah, Petrus di lockdown. Tapi karena dia memiliki Roh Kudus, dia menikmati kehadiran Tuhan sehingga damai sejahtera ada dalam kehidupannya Petrus. Dan dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi Kak Revi mau ajarin buat adik-adik semua. Untuk ayat hafalan minggu ini Yesaya 48 ayat yang ke-18. Tapi kita langsung bawa dengan penyembahan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik yang rumah mungkin ada yang duduk, ada yang berdiri. Tetap hati kita mau tujukan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang besar, kuasa-Mu yang nyata, yang luar biasa. Tuhan nyatakan bagi Petrus, kami percaya Tuhan pasti nyatakan bagi setiap kami semua. Hari-hari ini kami menghadapi dunia yang semakin jahat. Kami menghadapi dunia yang tidak memungkinkan. Tetapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu itu pasti terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kemuliaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menaruh telinga kami, menaruh pendengaran kami akan firman-Mu. Hati kami mau angkat kepada Tuhan. Pikiran kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ada satu lagu yang sangat memberkati Kak Revi. Dan lagu ini akan kita nyanyikan di minggu-minggu yang akan datang. Nah Kak Revi mau adik-adik semua perhatikan dan belajar lagu ini. Kita mau percaya bahwa Roh Kudus itu adalah sahabat kita. Roh Kudus adalah teman kita, sahabat kita, dia yang menuntun kita. Di dalam kita berjalan dalam hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita mau tetap terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita lewat Roh Kudusnya. Ketika kita buka hati kita kepada Tuhan, izinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kita akan terima buah-buah roh itu dan kita akan memiliki kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan dan buah-buah roh yang lainnya. Yuk adik-adik semua angkat tangannya. Kak Revi mau bawakan satu pujian ini yang sangat memberkati kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi adik-adik semua, my best friend. Amen. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, my best friend, my
haleluya. Engkau yang menjadi sahabat kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Tetapi kami hanya mau menaruh setiap kepercayaan kami kepada Tuhan. Engkau yang senantiasa menuntun hidup kami. Yesus naik ke sorga bukan meninggalkan kami. Tetapi dia menjanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Untuk menuntun setiap hidup kami. Hamba berdoa buat anak-anak yang di rumah Tuhan. Bahkan setiap mereka yang menyaksikan ibadah ini. Kami minta Roh Kudus tuntun hidup kami. Bawa hidup kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya bahwa semuanya ada dalam bagian dari rencana Tuhan. Bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan. Bahwa kami untuk menikmati kuasa Roh Kudus-Mu. Bahwa kami menikmati kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Dan jadikan kami Tuhan sebagai orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Dan kami mau melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan izinkan kami kembali lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami ada dalam milik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami. Hari-hari akan kami lalui ke depannya, biar Tuhan sertai kami, tolong kami, bahkan pertemukan kami di minggu-minggu yang akan datang dengan sukacita semangat yang baru untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah COTW Kids hari ini. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kehidupan kami. Kami berdoa menutup ibadah COTW Kids di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.